전했으면 말을 해야죠. 누군데 전해서 아무 말이 없는 거예요, 예? Film dimulai ketika itu diperlihatkan Jong-soo yang sedang mengantar paket ke sebuah toko. Jong-soo seorang pemuda lulusan perguruan tinggi yang hanya bisa mendapatkan pekerjaan paruh waktu dan juga dia sedang dalam tahap membuat sebuah novel. Jong-soo tak sengaja bertemu kembali dengan teman masa kecilnya bernama Hae-mi, seorang perempuan yang penuh dengan kebebasan dan cara pandang yang unik terhadap dunia. Hae-mi meminta Jong-soo untuk mengurus kucingnya selama dia pergi ke Afrika untuk mencari arti kehidupan. Jong-soo merupakan pemuda biasa dan nolep. Ia hidup seadanya, tinggal di daerah desa yang miskin. Keluarganya bermasalah. Ayahnya tak bisa mengendalikan emosi dan membuat ia kini dipenjara karena penyerangan. Ibunya meninggalkannya, dan Jong-soo tidak benar-benar tahu atau cukup percaya diri dengan apa yang harus ia lakukan dalam hidupnya. Sementara itu, sosok Hae-mi hidupnya sebenarnya sama sengsaranya dengan Jong-soo. Namun ia satu-satunya dari karakter film ini yang seperti punya tujuan untuk mencari makna hidup. Ia pun pergi ke Afrika dengan menunjukkan sikap kesedihan dan beban terhadap eksistensi dirinya. Sebelum kepergiannya, Hae-mi dan Jong-soo mantap gelai di kosan Hae-mi yang kecil dan berantakan di siang hari. Diperlihatkan di sebuah desa di Paju, perbatasan Korea Selatan dan Korea Utara. Di sanalah Jong-soo tinggal. Sesekali dia merawat ternak sapi milik ayahnya. Setiap hari di rumah itu, ia selalu mendapatkan telepon dari seseorang. Namun sang penelpon tidak pernah berkata sepatah kata pun. Siang itu Jong-soo kembali ke kosan Hae-mi untuk memberi makan kucingnya bernama Boila. Namun dia tak pernah melihat kucing itu. Yang ada dia hanya melihat kotorannya saja. Karena tak kunjung melihat kucing itu dan hanya seorang diri, hasrat Jong-soo pun naik ketika melihat foto Hae-mi di kamar itu. Dia pun melakukan ogelai dengan tangannya sendiri. Ya, Jong-soo sudah jatuh cinta pada Hae-mi ketika pertama kali mereka mantap gelai sebelum kepergiannya. Scene berganti, di mana saat itu adalah hari persidangan ayahnya. Jong-soo mendatanginya, namun pergi begitu saja setelah ditanya pendapatnya oleh hakim. Setelah itu, Jong-soo pun kembali ke kosan Hae-mi dan kembali melakukan ogelai. Dan seketika itu teleponnya berbunyi, yang mana Hae-mi mengatakan ia telah pulang dari Afrika dan menyuruh Jong-soo untuk menjemputnya di bandara. Ketika di bandara, Hae-mi memperkenalkan Jong-soo kepada Ben, orang Korea yang ditemui dan menjadi teman Hae-mi selama perjalanannya di Afrika. Ben mewakili sosok sempurna yang berkebalikan dari Jong-soo. Ia tinggal di kawasan orang kaya, punya banyak mobil mewah, dan tampak karismatik. Ia pandai memasak dan punya banyak teman. Walaupun kita benar-benar tidak tahu apa pekerjaannya sehingga bisa sekaya itu. Sebelum pulang, mereka makan malam bersama. Di sana Hae-mi menceritakan kisahnya selama di Afrika. Jong-soo hanya mendengarkan cerita-cerita Hae-mi yang sudah terlihat mabuk. Begitu pula dengan Ben. Setelah itu Jong-soo yang penasaran dengan Ben menanyakan pekerjaannya. Ben hanya memakai istilah bahwa dia hanya bermain. Mereka pun ngobrol tentang diri masing-masing. Hae-mi tertidur dan Ben pun membayar makanan mereka. Ketika hendak pulang, Jong-soo melihat mobil mewah di sana yang ternyata itu milik Ben. Hae-mi yang tadinya akan pulang bersama Jong-soo pindah ke mobil mewah itu atas tawaran Ben. Jong-soo hanya diam dan memperhatikan mereka di samping mobil pick-up-nya. Ia kemudian pulang dan lagi-lagi mendapatkan telepon misterius itu. 전했으면 말을 해야죠. 누군데 전해서 아무 말이 없는 거예요, 예? Pagi harinya Jong-soo menulis sebuah petisi agar ayahnya mendapatkan keringanan hukuman atas permintaan pengacara ayahnya. Ia mencoba meminta tanda tangan dari para petani di sekitar lingkungannya. Salah seorang petani di sana mengatakan kalau isi dari petisi itu tidak benar. Sebenarnya ayah Jong-soo tidak pernah ramah, tapi petani itu tetap memberikan tanda tangannya. Jong-soo juga menawarkan untuk menjual sapi miliknya pada petani itu. Hae-mi menelpon Jong-soo untuk mengajaknya ke kafe. Ternyata kafe itu milik Ben.
Di sana Ben terlihat sedang membaca telapak tangan Haemi. Jong-soo hanya memperhatikan, mungkin saja ia cemburu. Lalu mereka pun pergi ke apartemen Ben untuk makan pasta. Ben yang ahli dalam memasak pun membuatkan mereka pasta yang lezat. Ketika Ben dibantu oleh Haemi memasak, Jong-soo izin untuk pergi ke toilet. Jong-soo banyak melihat benda-benda yang biasanya dipakai oleh perempuan di dalam sebuah laci. Setelah itu, Jong-soo dan Haemi pun merokok di luar sambil Jong-soo mengisyaratkan untuk tidak mudah dekat dengan pria yang baru dikenalinya. Di malam hari, Jong-soo diperkenalkan Ben ke beberapa teman-temannya yang kaya raya. Di sana mereka berbincang-bincang membagikan kisah masing-masing. Ketika itu, terlihat Haemi sedang menceritakan dan memperagakan tarian Little Hunger di hadapan teman-teman Ben. Ketika itu, Jong-soo tak sengaja melihat ke arah Ben yang tampak bosan sambil menguap dan senyum penuh arti ke arah Jong-soo. Scene beralih di rumah Jong-soo. Ketika itu, Jong-soo yang sedang mengurusi anak sapi milik ayahnya mendapatkan telepon dari Haemi yang mengatakan kalau dia dan Ben sedang dalam perjalanan ke rumah Jong-soo. Saat tiba di sana, Haemi mengatakan bahwa dulu ketika ia berusia 7 tahun, dia pernah terjatuh ke dalam sumur dan menangis selama berjam-jam. Ia mengatakan bahwa kala itu Jong-soo lah yang menyelamatkannya. Haemi pun mengatakan kalau kini Jong-soo tak mengingat kejadian itu. Sore itu mereka duduk di teras Jong-soo sambil melihat matahari terbenam. Ben juga telah menyiapkan makanan untuk cemilan mereka sambil mereka berbincang-bincang. Ben kemudian mengeluarkan rokok ganja miliknya dan berbagi pada mereka berdua. Beberapa jam berlalu, Haemi yang menyukai melihat matahari terbenam langsung melepaskan bajunya seraya menari dengan lepas. Bagi Haemi, ini adalah ekspresi kebebasan dirinya. Tak lama ia kemudian tertidur di sofa rumah Jong-soo. Pada satu titik, Ben mengatakan bahwa dia memiliki hobi mencari dan membakar rumah kaca. Melihat bangunan tersebut runtuh di lahap api memberikan kebahagiaan tersendiri untuknya. Perkataan ini bisa jadi adalah metafora akan sesuatu yang tersembunyi. Tak lama Haemi bangun dan hendak pulang. Namun sebelum ia pulang, Jong-soo mengomelinya mengapa dengan mudahnya melepaskan baju di depan laki-laki. Mengingat apa yang dikatakan Ben kemarin, Jong-soo pun hampir setiap hari melakukan penjagaan terhadap rumah kaca yang ada di sekeliling desanya untuk bermaksud mencegah Ben membakarnya. Tapi di sini dia telah salah paham akan perkataan Ben. Dia kembali mencari Haemi, berniat meminta maaf karena telah mengomelinya waktu itu. Tapi ia tidak pernah menemukan Haemi lagi. Haemi hilang bagai ditelan bumi. Setelah itu ia berniat untuk membuntuti Ben dan menemuinya. Ia sempat bertanya tentang rumah kaca yang pernah dibakar Ben. Apakah itu di dekat rumahnya? Ben mengiyakan pertanyaannya itu. Jong-soo bertanya kapan itu terjadi. Ben pun menjawab sehari atau 2 hari setelah ia mampir ke rumah Jong-soo. Jong-soo pun bingung karena dia selalu berjaga setiap harinya. Ben lalu mengatakan terkadang kau tidak bisa melihat sesuatu yang terlalu dekat denganmu. Tak lama kemudian seorang cewek cantik bening datang dan menghampiri Ben. Ketika akan pergi, Jong-soo bertanya di mana Haemi sekarang. Ben lalu menjelaskan kalau Haemi hilang, bahkan ia tak pernah berjumpa lagi. Sebelum Ben masuk ke mobilnya, dia mengatakan pada Jong-soo kalau bagi Haemi, Jong-soo adalah orang yang istimewa dan satu-satunya orang yang ia percayai. Jong-soo kembali mencari informasi tentang Haemi. Kali ini ia pergi ke toko mie ayam di sekitar desa. Ia juga bertanya tentang sumur di mana Haemi pernah jatuh ke dalamnya. Bibi itu mengatakan kalau tidak ada sumur di sana, dan Haemi juga tidak pernah terjatuh ke sumur itu. Ia juga bertanya pada seseorang yang sudah lama tinggal di sana, tapi masih mendapatkan jawaban serupa. Jong-soo kembali mengikuti kemana Ben pergi, tapi tak menemukan apapun. Ben hidup dengan normal, makan mewah bersama keluarga dan jalan-jalan kemanapun dia sukai. Pada akhirnya Jong-soo kembali mendapatkan telepon misterius itu, dan ternyata itu adalah dari ibunya yang telah lama meninggalkan Jong-soo. Mereka janjian bertemu di sebuah kafe kecil.
Ternyata sang ibu datang hanya untuk meminta uang. Di sini juga kemudian Jong-soo menemukan kalau dulunya memang ada sumur di dekat rumahnya dan sekarang telah ditutup. Scene pindah di mana saat itu Jong-soo ketahuan oleh Ben karena telah membuntutinya. Ben mengajak Jong-soo masuk ke apartemennya. Kebetulan hari itu Ben dan teman-temannya akan melangsungkan pesta kecil-kecilan. Jong-soo melihat ada kucing di apartemen itu. Ia kemudian izin ke toilet dan menemukan jam tangan milik Hae-mi di laci. Salah seorang teman dekat Ben datang dan lupa mengunci pintu. Ketika itu juga kucing itu kabur. Mereka berusaha menangkapnya kembali. Namun hanya Jong-soo yang dengan mudah berhasil mendapatkan kucing itu dengan menyebut nama Boila, yaitu nama kucing Hae-mi. Disinilah Jong-soo bertambah curiga pada Ben. Sebenarnya apa yang telah dilakukan Ben terhadap Hae-mi? Jong-soo pun kembali ke dalam bersama mereka. Di sana terlihat cewek cantik yang sebelumnya dekat dengan Ben sedang bercerita. Lagi-lagi Jong-soo melihat ekspresi wajah Ben yang sama seperti waktu Hae-mi bercerita waktu itu. Setelah itu Jong-soo kembali menghadiri pengadilan ayahnya. Di sini diketahui ayahnya mendapatkan hukuman 1 tahun 6 bulan penjara. Setelah itu Jong-soo pulang dan telah menjual sapinya. Jong-soo lalu mendatangi lagi kosan Hae-mi. Di sana ia mengimajinasikan sedang mantap gelai dengan Hae-mi. Lalu ia kembali mencoba menulis novelnya. Suatu ketika, Jong-soo berjumpa dengan Ben dan menusuknya hingga tewas. Jong-soo lalu membakar mobil mewah itu beserta mayat Ben di dalamnya. Jong-soo telah kalut dengan menduga kalau Ben lah biang kerok di balik hilangnya Hae-mi. Dan film pun tamat. Begitulah film ini tamat. Dipenuhi dengan segudang pertanyaan di benak penonton. Dengan ambiguitas film ini, tidak ada akhir yang pasti dalam film Burning. Tetapi sekiranya itulah titik menarik film ini. Penonton dapat menafsirkan segala kisah ini sendiri sesuai dengan hal-hal yang paling mereka percayai. Namun konsep sosial untuk makna kehidupan seperti menjadi garis besarnya. Rasa haus terhadap sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri biasanya berisikan hal-hal yang terlalu rumit untuk dapat dimengerti dengan satu cara. Penonton kemudian bertanya apa yang terjadi. Bahkan untuk film ini, misterinya bukanlah pada kisah filmnya, melainkan pada film itu sendiri. Juga tentang ekspresi ketiga karakter film ini yang membingungkan. Dan untuk kalian yang telah menonton filmnya secara langsung atau menonton lewat rangkuman film ini, silahkan berbagi tafsiran kalian lewat kolom komentar. Kamsahamnida.